Oke, halo. Apa kabar seller eBay Indonesia? Kita bertemu lagi setelah sekian lama gitu ya. Dan kali ini eBay hadir kembali dan memang mungkin tidak serutin tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan seminggu itu bisa 3 kali kita memberikan webinar dan sekarang memang ya secara eh, mungkin strategi yang kita lakukan memang tidak setiap saat lagi kita melakukan webinar. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang eBay and Pioneer Registration 2022 untuk individual account. Ingat ya, untuk individual account. Kita sudah pernah menginformasikan, maaf, ketika kita melakukan pendaftaran akun eBay, ya, kita mendaftar itu akan menjadi sebagai individual atau nanti kita akan jelaskan juga atau sebagai bisnis account. Bagaimana individual dan seperti apa bisnis account nanti kita akan jelaskan dalam sesi kita kali ini. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Register an eBay individual seller account. Jadi kita akan mendaftarkan sebagai akun seller individu. Akun akun eBay seller individu, gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini beberapa tahapan-tahapan dan ini sih sebenarnya beberapa guide atau ya sebenarnya semuanya teman-teman mungkin artinya yang melihat video ini mungkin sudah membuat akun eBay yang artinya sudah melewati hal-hal seperti ini gitu kan ya. Nah, di sini kita sedikit memberikan gambaran bahwa dengan bergabung di eBay ini kita akan di eBay itu sudah terbentuk komunitas dengan jumlah customer itu lebih dari 142 juta gitu. Kemudian eBay ini memiliki banyak fitur-fitur tools yang bisa menaikkan penjualan kita. Jadi toolsnya itu juga nggak yang seada-adanya juga gitu ya. Dan kemudian ketika terjadi transaksi, ketika nanti ya kita sudah bikin akun, kemudian terjadinya transaksi, eBay akan memberikan detail berapa biaya-biaya yang akan ditagihkan ke kita. Jadi transparent fee, kita sebut seperti itu. Oke, ya untuk memulai berjualan di eBay tentunya kita harus membuat akun kan gitu ya. Akunnya pun juga harus sebagai akun seller karena ketika kita baru bikin akun terus tidak mengaktifkan seller account, ya kita belum bisa melakukan penjualan. Artinya kita hanya bisa melakukan pembelian saja di eBay sebagai buyer gitu ya. Nah, di sini tadi sudah diinformasikan ada dua tipe, ada dua jenis akun di eBay itu, ada yang personal dan ada yang bisnis. Ya, yang personal itu ya kita, misalnya saya melakukan pendaftaran di eBay, ya karena saya memang taunya barangnya mungkin ngambil dari supermarket terdekat, atau saya memang punya stok yang tidak terlalu banyak dan segala macam, yang saya tidak memiliki badan usaha dan saya tidak punya pabrik yang sesimpel itu aja, yang pada akhirnya kita mendaftarkannya cukup sebagai personal account aja, kecuali kalau memang misalnya di sini ada yang memiliki, ada yang punya PT, kemudian dia punya pabrik, kemudian memang dia berjualan dengan stoknya yang banyak sekali, dengan varian yang juga banyak sekali, terus tapi surat-suratnya lengkap ya, surat-surat entah istilahnya PT, CV, UD kah atau apapun, dan ada NPWP secara korporat juga, itu kami persilahkan untuk melakukan pendaftaran bisnis account. Gitu ya. Sorry. Nah, jadi bedanya sih sebenarnya lebih ke masalah seberapa besar bisnis yang kita miliki gitu. Nah, ini di sini diinformasikan jika kita mendaftarkannya bisnis sebagai bisnis account, ya kita harus memiliki banyak tuh ya, kayak sole prop,
proprietor, jadi kayak PT kah, apa namanya itu? Kalau bukan NPWP apa sih? Ya pokoknya izin perizinan terkait dengan apakah dia PT, UD, CV dan segala macam, gitu ya. Terus kemudian jika memang ada ya silakan mau memilih, daripada mikir ngapain bikin individual, mendingan bikin yang bisnis account aja. Ya dipersiapkan surat-surat yang nanti akan kita detailkan. Oke, untuk mendaftarkan sebagai individual seller, di sini tahapannya ada part 1, part 2, part 3, part 4, dan part 5. Kita percepat aja, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pernah membuat akun eBay. Nah, bagaimana cara membuat akun eBay? Usahakan ketika kita melakukan pendaftaran di eBay, di mana namanya di browser, kita ketiknya tuh ebay.com.sg. Ya, di browsernya jangan ketiknya ebay.com, tapi ebay.com.sg, karena ya kita kan sebagai warga negara Asia Tenggara terpusat di ebay.com.sg. Itu oke. Setelah itu klik register yang di kiri atas ini nih. Yang sudah punya sign in ya, tapi kita tidak membahas soal sign in. Nah, di sini untuk melakukan ini klik register. Ketika kita klik register, kita akan diarahkan ke halaman berikut. Hanya ya, ini sih sesimpel kita tinggal memasukkan apa yang diminta di sini. Ini kan yang pasti di sini namanya first dan last name, email sama password untuk di awal-awal gitu kan. Ini create account, dan pilihnya jangan dipilihin ke bisnis, nanti kita bahas yang bisnis ini nanti, kita personal dulu. Oke ya. Kita create account, klik create account. Ketika klik create account, kita diminta untuk mengisi beberapa kolom, yaitu alamat, nomor telepon, dan detail-detail lainnya. Karena yang tadi kan kita cuma mengisi sesimpel itu aja, gitu ya. Nah, untuk melakukan pengisian detail-detail tersebut, nih kan di sini click your name on the top left corner. Di sini nih nanti ada nih kan nih, hai, siapa nama kalian, nanti akan di semacam greetingsnya. Terus select account setting from the drop down box. Jadi ketika kita arahkan kursor sini, kita akan ada drop down seperti ini. Nah, drop down ini kita pilih account setting. Nah, setelah itu ya kita akan diarahkan untuk mengisi beberapa data-data yang diminta oleh eBay. Provide your contact info, ya negaranya ini country, terus alamat detailnya, additional information, tapi ini optional, city, provinsi, dan kode pos, dan nomor telepon. Kami menghimbau teman-teman untuk mengisi nomor telepon yang valid, karena nomor telepon ini nanti akan digunakan untuk akan diverifikasi oleh eBay. eBay akan melakukan verifikasi ke depannya menggunakan nomor telepon yang masih aktif atau valid. Begitu. Jadi mohon mengisinya dengan nomor telepon yang masih aktif. Dan ada beberapa yang saya masih lihat juga di sini, city-nya. City-nya tuh kayak gini deh, di sini ada negaranya Indonesia, tapi di sini state, provinsinya tuh ntar ada yang nulisnya LA, Los Angeles, atau city yang lain-lain gitu, provinsi yang lain di luar negeri. Jadi akan terlihat tidak sinkron, dan ini akan bermasalah di kedepannya. Jadi pastikan memang sesuai dengan KTP, sesuai dengan kartu identitas Anda. Karena nanti kita akan berbicara juga bahwa akun eBay ini akan terkoneksi dengan akun Payoneer. Akun Payoneer, ketika nanti kita akan bahas juga untuk akun Payoneer, ketika akun Payoneer tidak sesuai dengan kartu identitas, ya sudah, itu akan selesai, dan ini akan bermasalah juga kepada akun eBay-nya. Jadi semuanya mohon diisi sesuai dengan kartu identitas. Gitu ya. Next.
Nah, nanti di sini akan setelah selesai kita akan didirect ke halaman utama gitu istilahnya My eBay. Tapi untuk mengaktifkan, jadi kita diminta untuk mengaktifkan akun seller. Tadi kan saya bilang ketika kita melakukan pendaftaran, ya kita hanya terdaftar sebagai jatuhnya hanya bisa melakukan pembelian, tidak bisa belum bisa berjualan. Untuk mengaktifkan sebagai seller account-nya, sebenarnya ini lebih kepada poin pura-pura listing gitu ya, istilah kita menyebutnya pura-pura listing untuk mengaktifkan akun seller. Yang harus kita lakukan adalah di kanan atas sini akan terlihat kok ada tulisan sell, terus kemudian di sini ada My eBay. Kalau kita arahkan kursor ke My eBay, nanti dia akan otomatis ada drop down dan kita bisa pilih selling. Jadi pilih salah satu aja antara sell atau selling. Setelah kita klik salah satu tersebut, kita akan didirect ke ini semacam dashboard-nya kita gitu ya, summary tentang bagaimana penjualan kita, bagaimana aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ketika kita menjadi seller. Ya, di situ ada summary, terus nah ini nih yang harus dilakukan adalah melakukan list an item. Ini seolah-olah, jadi lakukan hal ini dulu. Untuk apa nanti kita akan jelaskan. Yang penting kita klik dulu list an item. Setelah itu ya untuk melisting nanti kita akan detailkan ya. Ini adalah bagian dari proses listing. Jadi ketika kita maksudnya gini, untuk masalah bagaimana cara melisting yang baik, benar dan tidak melanggar beberapa regulasi atau peraturan eBay, nanti kita akan buat sesi khusus. Nah, tapi sekarang ini yang penting ketika kita dari kita klik list an item tersebut, kita akan didirect untuk ya sudah mulai untuk melakukan listing. Nah, ini kan cuma tell us what you're selling, jadi di sini kita memberikan semacam apa ya, informasi tentang produk yang kita listing lah intinya gitu ya, atau bisa kita klik browse kategoris. Nah, setelah kita melakukan pengisian tersebut, pada saat di bagian payment, karena kan kalau zaman dulu masih menggunakan PayPal, ya kita hanya diminta untuk apa namanya, ditautkan dengan akun PayPal kita. Kalau sekarang kan PayPal sudah bukan lagi sebagai metode pembayaran untuk PayPal bukan lagi sebagai tempat untuk menerima dana, tapi PayPal tetap masih bisa digunakan hanya untuk melakukan pembelian. Jadi kalau kita mau berbelanja, kita punya akun PayPal, ya kita bisa melakukan pembelian menggunakan PayPal tersebut. Masih bisa digunakan. Ya kan masih ada beberapa yang nanya, oh ini ya eBay sama PayPal udah nggak pakai PayPal lagi. PayPal masih bisa digunakan, hanya digunakan sebagai alat pembelian, bukan lagi tempat penerimaan dana. Nah, penerimaan dana sekarang seperti apa? Bagaimana eBay payment gateway-nya sekarang seperti apa dan bagaimana? Ini sambil kita informasikan juga gitu ya. Set up your selling account. Jadi di sini diminta connect a Pioneer account, terus synchronize eBay dan Pioneer profiles. Kemudian di sini menambahkan kartu kredit atau debit untuk charge selling cost, untuk kita melakukan pembayaran biaya-biaya atau fee yang ditagihkan oleh eBay. Terus submit registration info. Kita mulai aja langsung klik register get started. Nah, kita get started, terus kemudian di sini kita akan diminta, nah seperti yang saya bilang tadi, nomor telepon yang aktif, karena akan diminta konfirmasinya di sini. Ini akan langsung direct terisi ketika kita tadi mengisi di formulir nomor telepon kita yang aktif, ini langsung terisi di sini. Nah, sekarang untuk dia akan memberikan informasi semacam kode tertentu. Kita tinggal pilih call me atau text me. Sekarang sih yang simpelnya kalau ini text me aja. Jadi kita akan mendapatkan SMS dari si provider telepon kita gitu ya. Jadi kita akan jadi semacam one time security code.
Ini tahap pertama nih, untuk connect ke Pioneer account. Ya, prosesnya seperti ini. Setelah kita mendapatkan kode tersebut, kita akan setelah terverifikasi nomor teleponnya oke, confirm, kita akan ditanya apakah tetap melanjutkan sebagai individual account. Ya, karena kita tadi daftarnya prosesnya individual, ya individual dong. Kita akan pilih yes, keep this as an individual account. Lanjut deh, continue. Setelah kita klik continue, kita akan diminta untuk login ke akun Pioneer kita. Di sini kita berbicara seumpama kita belum membuat akun Pioneer. Ini apaan sih Pioneer gitu kan ya. Nah, di sini next you must log in to your Pioneer account. If you already have Pioneer account, then select yes. Nah, ini kan kalau sudah punya akun Pioneer. Yes, sign in. If you don't have a Pioneer account, then select no, create one. Jadi kalau belum punya, ya udah kita buat akun Pioneer tersebut. Pilihannya adalah seolah-olah kita belum punya gitu ya. Jadi untuk proses pembuatan akun Pioneer-nya pun juga kita coba informasikan di sini. Nah, untuk saat ini di eBay dia belum minta dokumen-dokumen apapun untuk di input atau di submit di eBay ya dong. Karena sejauh ini baru kita isi. Cuman saya sarankan tetap kalau ada yang bilang berarti nggak ada submit dokumen-dokumen dong. Isi aja deh asal-asalan. Saya kasih tahu itu akan jadi masalah ke depannya. Oh iya, untuk yang tadi kan nama ada first name dan last name sebelum saya berlanjut. Untuk yang punya nama hanya satu suku kata, di eBay diisi first name-nya, namanya dia misalnya namanya Awaludin. Ya udah Awaludin, nggak ada sambungannya, nggak ada nama belakangnya, udah satu suku kata itu. Nah, last name-nya juga isi Awaludin, sesuai dengan first name-nya. Clear ya? Untuk yang punya nama satu suku kata. Nah, sekarang verify account details. Ini untuk Pioneer. Jadi, Pioneer akan memverifikasi details kita ketika kita melakukan pendaftaran yang di eBay tadi itu. Jadi, datanya tuh harus sama dan harus benar-benar match. Dan ketika kita ingin melakukan suatu perubahan data, di akun eBay, sekarang ini kita hanya bisa melakukan perubahan data itu di Pioneer, bukan di eBay-nya justru gitu loh. Jadi pastikan data-datanya sama sesuai dengan KTP. Kalau KTP-nya ditulisnya misalnya ada angka-angka dalam bentuk angka Romawi, ya isi dengan angka Romawi. Kalau kan misalnya Jalan Bulungan 3, tapi 3-nya Romawi. Nah, 3 itu ya harus diketik dengan huruf III, besar ya, huruf besar, III. Jangan ditulis dengan angka 3 gitu loh, angka 3 seperti biasa. Kalau ini kan ini part 2, ini kan angka 2. Nah, kalau dia 2-nya Romawi ya harus huruf I dan I besar. Gitu ya. Ini I besar nih. If you've already registered. Nah, tapi ini kan I-nya nih yang mau kita bahas gitu ya. Nah, di sini diinformasikan jika kita sudah melakukan pendaftaran sebagai seller, tapi ada beberapa details yang masih tetap dibutuhkan untuk diverifikasi. Akun Pioneer kita mungkin masih akan terhold istilahnya, ya, terhold, jadi masih belum bisa diaktifkan dan belum bisa terkoneksikan sampai data-data di Pioneer tersebut terverifikasi. Jadi berikan data-data sesuai dengan yang diminta. Nanti kita akan jelaskan detail-detailnya bagaimana data-data itu diminta oleh pihak Pioneer. Oke. Jadi persiapkan akun data-data berikut ini sebelum memulai pada saat kita mau melakukan pembuatan akun Pioneer. Color copy of ID.
Ini maksudnya kartu identitas yang berwarna, di-scan atau difoto. Oke, ini pilihan, ini pilihan. Pilihannya adalah KTP, paspor, atau SIM. Dan persiapkan yang kedua adalah proof of residence. Proof of residence ini semacam pembuktian bahwa kita memang tempat tinggal di tempat itu. Ya, di sini nih pilihannya adalah copy of utility bill. Jadi di sini kita bisa menggunakan internet atau kabel TV ya. Mungkin ada apalah kabel TV-nya yang dipakai. Terus tidak tagihan tersebut tuh bukan tagihan yang udah 6 bulan yang lalu gitu loh, tapi tagihan ya kalau misalnya tagihan ada yang terbaru ya terbaru aja kasih gitu. Ini kan di sini not older than 3 months. The invoice must include your name. Jadi ada nama kita dan exact same address as it appeared at the time of registration. Exact same address, alamat yang persis sama dengan yang kita daftarkan ketika kita melakukan pendaftaran di eBay. Ini pilihan ya, scan copy of utility bill atau scan copy of bank statement. Bank statement itu ya apa sih, rekening koran ya. Disarankan BCA. Gunakan yang tagihan BCA. Kenapa? Karena Bank BCA kan kalau rekening korannya tuh berwarna gitu ya. Jadi berwarna, si Pioneer ini dia akan lebih lebih dianggap lebih verified gitu. Atau ada bank lain yang dianggap berwarna setelah di scan kemudian disubmit ya nggak apa-apa selama berwarna dan tolong jangan diedit-edit. Banyak yang komen bikin Pioneer kok akun saya di hold di block, kalau istilah Pioneer block ya, istilah suspendnya di eBay di eBay-nya suspend. Kalau di Pioneer tuh akun Pioneer saya di block. Itu bisa jadi mungkin ya kita masing-masing jujur aja ke kita masing-masing. Ada beberapa yang mungkin kita edit gini. Jadi ada beberapa informasi yang kami dapatkan ketika saya misalnya KTP itu saya foto gitu ya, fotonya kan biasanya kalau foto suka ada miring-miring nih, ya kan? Ketika kita foto dan ada miring-miring, ya sudah biarkan saja foto itu kita kirimkan seada-adanya. Nggak usah kita edit, kita jadi kayak apa sih istilahnya itu, kita lurusin, posisinya kita geser, jadi kayak di apa tuh istilahnya tuh kalau di istilah di foto saya lupa. Pokoknya yang tadinya miring dikit terus kita geser dikit. Pioneer akan melihat bahwa hal tersebut juga diedit. Mendingan kita lakukan ya, kita upload aja seada-adanya, mau miring kayak, tapi kalau bisa usahakan miring tapi tidak terpotong gitu kan ya. Ini nanti kita informasikan lebih detail. Ini kita ngomongin sekarang bank statement dulu atau rental agreement. Jadi scan copy of the complete rental agreement. Jadi kan kita punya apa namanya? Misalnya kita lagi ngontrak atau kita ngekos atau apapun bentuknya, tapi alamatnya ya kita tidak sama dengan alamat yang ada di KTP kita. Ini harus kita punya rental agreement, baik itu rumah maupun itu kantor, dan atas nama kita. All document need to be prepared in scan color copy full size, jadi berwarna full size, clear dan tidak blur. Ya. Next, ini contohnya untuk KTP seperti ini, paspor, untuk driver license seperti ini. Jadi halaman satunya difoto, halaman duanya pun juga difoto. Yang diminta file type-nya JPEG atau PDF, minimum size-nya 800 kali 800 pixel, maksimalnya ini mungkin maksimalnya gitu maksudnya tidak melebihi dari 3 MB. Terus berwarna ya, kalau dia ini kopinya harus yang berwarna, tidak blur, tidak rusak, tidak broken sama damage-nya apa bedanya? tidak
Ya pokoknya harus jelas ya, tidak rusak dan tidak bukan edit-editan. Ini kelihatan nih, misalnya di sini akan diedit namanya, ini akan terdeteksi, atau nomornya dirubah-rubah nih, 3 jadi 4 gitu misalnya. Ini akan terdeteksi ketika kita melakukan editing. Sejago-jagonya kalian melakukan edit, sejago-jagonya kalian sama urusan desain, akan terdeteksi, dan banyak yang akunnya disuspend karena itu. Dan ini ya SIM gitu ya, formatnya seperti ini. Ini kan kelihatan nih, ini kan miring, ya kan, nih garisnya nggak lurus. Hasil foto ya udah biarin, nggak usah dilurus-lurusin, ini di crop, terus ini digeser-geser, di apalah gitu, nggak usah, biarin aja seada-adanya ya. Nah, ini dia kalau bisa landscape ya. Landscape tuh jangan dia horizontal, jangan vertikal. Jangan vertikal begini formatnya gitu. Jangan kotak. Pokoknya intinya tetap bagaimana mendekati ke bentuk si KTP, SIM atau paspor ini. Ya. Ya, kalau scan juga posisinya juga posisi begini ya, posisi horizontal ya. Ini untuk utility bills, ini kayak payment apa namanya? Internet, terus kemudian ini yang tadi saya bilang rekening korannya. Berwarna dan full. Oke ya. Next. Register an individual Payoneer account. Nah, ini baru kita bahas soal membuat akun Payoneer. Kalau tadi kita persiapkan dokumen-dokumennya dulu ya kan. Sekarang ketika tadi kan di halaman ini kita berasumsi, kita anggaplah belum punya, jadi create one. Ya kan, no, create one. Kita akan membuat, ketika kita klik create one, ini akan ada tampilan pop up seperti ini. Nah, pilihannya di sini sama, select your type of business. Ketika di eBay-nya individual, pilih individual di Payoneer. Jadi harus sama. Tidak bisa eBay individual, Payoneer-nya bisnis. Tidak boleh. Harus sama, harus apple to apple. Individual eBay, individual Payoneer. Bisnis eBay, bisnis Payoneer. Kita tetap di sini individual, kemudian klik next. Oke. Pilih negara, terus kemudian isi alamat sesuai dengan KTP. Ini maaf ya, ini masih scanannya Pakistan, ya udahlah. Tapi kita pilih negaranya Indonesia, kemudian di sini address, klik city, kode pos, kemudian nomor telepon di sini plus 62 gitu ya. Isi nomor telepon sama dengan yang di eBay. Oke. Nah, kemudian kenapa diminta yang aktif? Karena di sini nih, klik send code and enter the verification code we send to your mobile number. Nomor telepon mohon disamakan. Oke, next. Nah, ini jadi setelah kita mengisi data-data tadi, ini akan pindah ke halaman selanjutnya. Di sini diminta untuk mengisi lagi beberapa detail. Nah, kemudian di sini kita akan minta untuk mengisi password, ya kan ya. Kan alamat emailnya udah, kemudian enter password, kemudian re-enter password lagi. Di sini ada security question-nya, misalnya what town was your father born in? Di manalah orang tua kita ini segala macam. Terus ini identity-nya sama seperti yang sebelumnya. Jadi Indonesia, terus ID type-nya misalnya pilih KTP, SIM atau paspor tadi, terus kemudian masukin nomor kartu identitas kita tersebut yang kita pilih. Ya sudah, selebihnya tinggal mengisi hal-hal yang diminta oleh si Payoneer tersebut. Ini kan kalau ini kan please enter the code below, ini di sini nih, DD9Y9 ini diisi. Dan untuk mengisi ini pastikan huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh ya. Kita klik next. Ketika sudah pindah ke next, kita diperlukan
untuk mengisi bank details untuk withdraw dari Pioneer ini. Jadi ketika ada penjualan, ada transaksi di eBay uang tersebut masuknya ke eBay dulu, ke akun eBay kita. Dana-dana ketika kita berjualan di eBay, ada penjualan, uang dari buyer masuknya ke akun eBay kita. Ingat ya, akun eBay, bukan akun apapun. Bukan akun PayPal, bukan akun apa. Kalau dulu kan masuknya ke akun PayPal, sekarang masuknya ke akun eBay. Kita sebut dengan eBay Managed Payment. Ketika dana tersebut masuk ke akun eBay kita, nah eBay memang membutuhkan tempat. Kalau di luar negeri, kayak di Amerika, di Australia, dan beberapa negara besar, ketika dana tersebut masuk ke akun eBay si seller, eBay akan langsung melakukan transfer ke rekening si seller tersebut untuk di negara sana. Khusus di Asia, eBay membutuhkan mediator, agregator, atau apa ya, eBay tetap membutuhkan ya third party lah, kita sebut pihak ketiga, agar jadi eBay kan belum, kalau ngomongin Indonesia deh, eBay kan nggak bisa kerjasama dengan bank-bank di Indonesia untuk ya sudah, misalnya bank-bank besar nih, bank nasional besar, terus beberapa swasta bank besar, terus akhirnya ketika kita terjadi penjualan sebagai seller, dana masuk ke eBay Managed Payment, masuk nih ke rekening, misalnya rekening BCA kita, rekening Mandiri kita. eBay belum bisa melakukan hal itu. Yang akan dilakukan eBay khusus untuk di Asia, negara Asia, dana dari akun eBay kita ditransfer atau disebut di payout oleh eBay ke akun Pioneer. Nah, inilah kenapa kita masih membutuhkan akun Pioneer di sini. Jadi, akun Pioneer-nya ini, jadi eBay akan mentransfer ke Pioneer, nanti dari Pioneer baru kita withdraw ke rekening kita. Gitu loh. Ya. Nah, untuk agar supaya dari rekening Pioneer bisa kita transfer ke rekening kita, kita withdraw, ya ini di sini diminta untuk mengisi rekening kita mau pakai bank apa untuk transfer ke, ya untuk bisa kita withdraw, terserah Anda punyanya apa, BCA, Mandiri, Genius, Jago, Alobank atau apapun itu silahkan digunakan. Oh, tapi kalau saya nggak salah, untuk Bank Jago belum bisa digunakan untuk penerimaan dana dari Pioneer. Saya pernah coba untuk Bank Jago, ternyata pada saat saya coba langsung telepon ke customer service Bank Jago, memang belum bisa karena ada beberapa kode-kode yang saya nggak paham deh detailnya. Karena ada kode yang diminta waktu itu sama si Pioneer. Isi kode ini. Nah, terus saya telepon, Mbak, Bank Jago ini kodenya apa ya? Karena saya diminta untuk mengisi ini untuk melakukan transaksi internasional. Dia bilang, oh belum bisa Pak. Oh ya udah. Jadi Bank Jago belum bisa. Setelah kita mengisi data-data akun bank untuk ini hanya untuk withdraw ya, pastikan ini hanya untuk withdraw. Kalau ternyata sama nanti data-datanya dengan yang akan diisi di eBay untuk one time payment-nya di eBay, ya itu nggak masalah. Tapi ini hanya untuk withdraw Pioneer, kebutuhannya hanya itu. Oke, Genius itu bisa digunakan, Bank Genius. Ya. Next, di sini kita create individual Pioneer account, tapi udah di tahapan mengisi data-data rekening bank untuk withdraw ketika ada dana masuk di Pioneer dari eBay. Kemudian, ya artinya tahapan ketika kita sudah melakukan tersebut, tahapan ini dianggap sudah selesai. Tapi tetap Pioneer akan melakukan beberapa review terhadap dokumen-dokumen yang kita submit. Jadi di sini diinformasikannya, ya. Jadi setelah selesai, jadi proses pendaftarannya kita kembali lagi ke pendaftaran di eBay kita, halaman eBay kita. Setelah 3 hari kerja, business days ya, kita akan mendapatkan email confirmation dari hasil review. Gitu. Setelah 3 hari, mungkin Pioneer akan menginformasikan
kami masih membutuhkan dokumen ini, kami masih membutuhkan dokumen itu. Ntar kita akan lihat bagaimana. Yang terjadi sekarang ini adalah ini akan mensinkroniskan antara eBay dan Pioneer kita. Secara data sama apa tidak, data tadi ya, spasinya pun ngaruh, angka 3 itu dituliskan secara angka atau yang satu angka, yang satu berdasarkan huruf Romawi. Ini akan terjadi suatu perbedaan. Sesimpel itu gitu ya. Ketika emang ada kesalahan ya kesalahan itu bagian dari yang dianggap tidak sama. Oke. Part 4, synchronize eBay individual account dan Pioneer individual account. Jadi dia akan melakukan sinkronisasi. It's important that the account type and country of registration match on both account. Jadi account type itu antara individual dengan individual, bisnis dengan bisnis. Account type. Terus kemudian country of registration. Jadi yang satu ternyata salah klik, yang satu di Indonesia, yang satunya di misalnya kekliknya Pakistan tadi misalnya ya. Nah, dia dianggap tidak match. Nah, ini kan di sini ya untuk contoh jika kita memiliki eBay individual ya kita mendaftarkan Pioneer-nya individual juga. Ya kan? Nah, information tidak match dan ini akun ini pasti bisa dipastikan tidak akan sukses tertaut. Jadi kita akan akan error gitu jatuhnya tidak bisa digunakan. Jadi percuma kita melakukan pendaftaran. Next. After creating a Pioneer account, sign in eBay with your details. Tapi tadi nih setelah di sini synchronize, dia melakukan synchronizing gitu ya. Setelah oke, dia akan muncul tampilan seperti ini nih. Langsung diinformasikan nih. Di sini sebenarnya ada namanya, cuman ini kita tutup di sini ya. Namanya, residential address, ini semuanya oke, sudah cocok apa enggak? Kalau sudah cocok ya tinggal kita continue. Kalau misalnya need to make updates atau misalnya ini salah nih yang ini segala macam itu bisa kita lakukan. Tapi ketika kita lihat oke sudah sama, sudah sesuai dengan kartu identitas, ya sudah kita langsung kita klik continue. Setelah kita klik continue, eBay baru minta, ini kan tadi synchronize your profiles antara eBay dan Pioneer. Di sini eBay akan meminta add a credit or debit card. Yang kita sebut tadi sebagai one time payment metode-nya yang diminta oleh eBay. Kalau tadi yang di Pioneer masukin rekening itu hanya untuk melakukan withdraw, rekening tempat menerima dana dari Pioneer. Yang sekarang diminta adalah credit card atau debit card. Di Indonesia sudah bisa menggunakan beberapa debit card dari beberapa bank, diantaranya adalah debit card dari BTPN yaitu Genius, debit card dari Bank Jago itu bisa digunakan, debit card dari Sinarmas Bank bisa digunakan. Sejauh ini masih 3 bank itu yang debitnya bisa digunakan. Saya belum mendapatkan update. Katanya Mandiri ada yang bisa, BCA ada yang bisa debitnya ya. Kita bicara soal kartu debit. Kalau kartu kredit mah udah pastilah gitu. Tapi untuk debit 3 bank itu yang saat ini sudah divalidkan gitu. Ini sebenarnya kita turut membantu menyebarkan informasi soal 3 bank tersebut nih ya. Kalau Alobank saya belum tahu nih, belum pernah nyobain. Nanti kita coba-coba ya untuk Alobank karena kan dia juga bank termasuk bank digital. Ya, pasti biasanya sih dia sudah harusnya dia sudah advance juga. Di sini kita mengisi data-data kartunya, nomor kartu, expired date-nya, standar nih kayak kita mau melakukan transaksi terus first name, last name, security code dan billing address ini nanti biasanya sih auto fill ya. Nah, setelah itu tinggal kita klik continue. Ketika kita klik continue, ini sama ya. This payment method may be used to cover your selling. Oh ya, jadi sedikit menginformasikan. Ketika kenapa kita diminta ini?
Padahal kalau zaman dulu kan eBay ketika ingin menarik, misalnya, oke, Anda kena charge listing fee, atau Anda kena charge transaction fee, ya kan, final value fee itu ya, transaction fee, atau ketika kita berlangganan store, nanti kita jelaskanlah soal store ini, eBay akan langsung men-charge-nya dari rekening PayPal kita. Kalau sekarang enggak, karena dana yang ada di kita, yang masuk di kita, eBay sudah langsung potong-potong tuh, misalnya terjadi penjualan. Oke, misalnya $100 dari barang yang kita listing harganya $100, kemudian terjual. Ketika terjual, uang kan masuk dari buyer ke akun eBay kita. Ya kan, masuk ke akun eBay kita $100. Tapi $100 itu langsung dipotong sama eBay. Dipotongnya apa aja? Dipotongnya tuh range-nya sekitar 10-15%. Terdiri dari apa saja 10-15% itu akan ada terlihat di data, di detail transaksi yang terjadi. Kita bisa melihat kok detail-detailnya, kita kena potongannya itu apa saja. Yang pasti kan final value fee, terus kemudian ada sih beberapa potongan-potongan waktu itu. Jadi kayak 0,3%, $0,3 atau 30 sen, itu potongan yang pasti dianggap sebagai potongan yang sifatnya karena ada transaksi, ya. Jadi itu udah pasti. Terus kemudian 10-15% final value fee atau transaction fee. Jadi ketika kita ada penjualan, ya eBay kan nge-charge ke kita, lo jualan nih, gue minta jatah gue gitu kan, kata eBay. Nah, ketika itu, jadi ada beberapa potongan-potongan, anggap maksimal itu 15% terkena potongan. Dari $100 kena potongan 15%, artinya $15, kita artinya uang full yang kita terima itu adalah $85, ya kan. Ini kita ngomonginnya bulat-bulat aja, $85. Nah, nanti eBay akan melakukan transfer atau payout ke Pioneer kita sebesar $85 itu. Nah, terus kenapa ini, kalau udah dipotong-potong, kenapa ini masih diminta? Nah, kadang-kadang akan ada beberapa, ya kan, uang ketika sudah ditransfer ke Pioneer itu sudah murni mutlak dan 100% milik kita sebagai seller. Ketika terjadi misalnya ada buyer, ketika buyer melakukan klaim, saya tidak menerima barang, saya minta refund, atau barangnya damage, saya minta refund, segala macam. eBay akan menarik dananya dari sini. Jadi yang di Pioneer ya sudah tetap di Pioneer, karena eBay tidak bisa menarik dana dari Pioneer. eBay tidak bisa menarik dana kita dari Pioneer. Kenapa eBay kenapa eBay bisa menarik dana dari bank kita? Ini anggap nih kita punya bank. Kita sebutlah Bank Jago ya. Isi Bank Jago. Nah, tapi kok Pioneer itu serupa dengan bank. Bank secara virtual. Bank Jago juga bank, ya kan? Pioneer dan Bank Jago itu juga sama-sama bank. Bank Jago, kalau kita isi data-datanya di sini, artinya kita memberikan akses, ada media eBay untuk melakukan penarikan dana dari rekening Bank Jago kita. Apa medianya? Medianya adalah kartu. Pioneer, eBay tidak bisa menarik dana ke Pioneer karena ya sebenarnya Pioneer punya kartunya ya. Kita bisa meminta ke pihak Pioneer untuk membuat kartu Pioneer tersebut, bisa. Dan bisa nantinya kartu Pioneer tersebut kita daftarkan di sini, bisa. Tapi kita anggap ya sudahlah, Pioneer terus ya rekening bank kita. Sudah, kita persimpel itu dulu karena nanti akan ada tahapan-tahapan lebih lanjut lagi. eBay tidak bisa menarik dana ke Pioneer karena tidak ada media kartu di situ. Jadi kita tidak bisa memberikan akses kepada eBay. Nah, kalau di rekening Bank Jago tadi misalnya kita isi di sini, eBay bisa menarik dana dari rekening Bank Jago kita karena ada media kartu. Ya dong, kalau kita datang ke satu toko dimanapun mereka bisa menerima pakai EDC untuk bayar pakai kartu debit, kok mereka bisa narik dana dari rekening kita? Kan yang tarik dananya dari rekening kita, medianya adalah kartu, gitu ya.
Kenapa Pioneer tidak bisa dibikin untuk jadi penerimaan dan untuk melakukan pembayaran? Ya karena kita harus punya kartunya sebagai media untuk agar eBay bisa menarik dana kita. Jadi kita memberikan izin kepada eBay untuk menarik dana kita. Paham ya ilustrasinya semoga. Nah ini kan synchronize segala macam. Ketika sudah oke, mau dipastikan data-datanya sama. Dan sorry, di sini nama pemilik harus sesuai dengan nama yang didaftarkan di akun eBay. Kalau ternyata datanya misalnya ini nama-nama saya, terus di eBay-nya nama saya, tapi data-data di sini nama istri saya pastikan sudah bisa dipastikan ini akan ditolak karena dianggap datanya berbeda. First name dengan last name ini harus saya nama kita, ya harus sesuai dengan nama kita. Klik submit request, ya tahapan selanjutnya seperti ini. Your registration information has been submitted. Ya kita tinggal tunggu deh. Nah, buat teman-teman yang punya masalah dengan Pioneer, tapi selama kalau kalian ngerasa bahwa oh enggak kok gue benar, kok gue nggak edit ini, gue tidak memanipulasi data, gue tidak melakukan itu segala macam, dicatat pioneer.casthelp.com/app/ini. Silakan dicatat atau di capture. Silakan kalian ketik di URL kalian data link ini untuk langsung akses ke customer service Pioneer khusus eBay. Gitu. Oke ya, clear ya, karena di halaman ini pun juga sebenarnya your registration information has been submitted. Part 5, complete the Pioneer review process. Di sini ada beberapa, jadi kita mungkin akan login ke akun Pioneer kita. Ketika kita login ke akun Pioneer, yang diminta adalah ya di sini nih, kita login dulu ke akun Pioneer. Ketika kita sudah login ke akun Pioneer, kita diarahkan ke kanan atas, ada tulisan setting, terus kemudian ke verification center. Ketika kita sudah klik verification center, jadi kita melihat nih proses verifikasi dokumen-dokumen yang kita submit sudah sampai tahap apa ya, akan ada terlihat seperti ini. Nah, mungkin di sini kayak dia minta yang diminta di required sama pihak Pioneer, dia minta address verification ya. Apa yang harus kita submit? Yang tadi itu kayak dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa kita memang stay di sana ya, kayak internet, terus apa lagi tadi itu ya kan, tagihan kartu kredit kayaknya, iya tagihan kartu kredit, terus kemudian rekening koran gitu ya. Terus di sini government issues foto ID. Ya, di sini mungkin dianggap KTP kita misalnya yang kita submit KTP, fotonya tuh rusak, fotonya nggak clear, fotonya nggak full face, jadi mungkin kena air kah atau apa gitu misalnya. Ini nih dia minta, jadi kita tinggal ketika kita klik submit akan diminta untuk upload dokumen-dokumen tersebut. Sebelum melakukan submit dokumen, pastikan bahwa data-data kita valid, asli, tidak expired, gitu ya. Nah, di sini nih dokumen harus clear, secara visualnya tuh harus clear, harus jelas. KTP-nya jangan yang patah-patah. Kalau misalnya ini cari yang lain gitu loh. Maksudnya yang pasti entah. Ya kalau udah patah KTP juga kenapa nggak ganti aja sih gitu kan ya, atau ganti ke jadi pakai SIM atau pakai paspor bagi yang punya paspor. Jangan submit yang cropan, jangan di crop gitu loh. Ya tadi pokoknya ketika emang cuman miring dikit ya udah submit aja, nggak usah di crop, nggak usah diputer-puter gitu loh, nggak usah di apa sih istilahnya kalau puter-puter. Ini nih, small size image and unclear document might cause further delays. Jadi bisa mengakibatkan delays ketika size-nya kecil,
terus dokumennya tuh nggak clear, jadi butuh waktu gitu loh untuk diverifikasi oleh pihak Payoneer. Uploadnya dalam format JPEG, PNG, GIF, TIFF, and PDF format. Tidak lebih dari 3 MB. Terus, nah ini nih contohnya. In the case of multiple documents, ketika kita diminta oleh Payoneer untuk beberapa dokumen, misalnya ini ada 3 dokumen yang harus Anda kirimkan. Nah, pastikan submit-nya terpisah sesuai dengan dokumen-dokumen yang diminta tadi. Address verification, ya udah submit-nya address verification, jangan pas di sini submit KTP juga di tempat yang sama gitu loh. Maksudnya separately, terpisah sesuai dengan request-nya masing-masing. Gitu ya. Nah, ini kan ini terus kemudian klik submit di sini, ini kayak terus ini tulisannya utility bills, pilihannya utility bills, ya ini ambil datanya, nanti dia akan ngedirect ke laptop, komputer atau PC kita, ya setelah itu klik submit. Ya, verified, information success, tapi tetap nanti akan ada review dari pihak Payoneer-nya. Ini driver license-nya submit-nya 27 Januari. Date request-nya, date submit-nya, statusnya masih under review. Nanti akan ada informasi ketika dokumennya sudah oke. Ini contohnya nih, your bank document ending in, ini nomor rekening yang dengan berakhir 0300 ini sudah confirm. Now you may withdraw funds from your Payoneer account directly to your bank account. Artinya sudah bisa diaktifkan ketika dokumen-dokumen ini sudah tidak lagi under review, sudah verified. Nih, your customer ID 39 segala macam gitu ya. Kok ada ini? Oh ya, nih, now you're ready to sell on eBay. Oke. Kita lanjut dulu ke registrasi bisnis account. Nah, ini sebenarnya secara tahapan hampir sama. Yang membedakan hanya beberapa dokumen-dokumennya saja. Bukan beberapa sih, banyak dokumen yang berbeda gitu ya. Kita bicara soal tahapannya. Ini sama, informasi seperti yang di awal. Beberapa tahapannya pun juga sama. Cara-caranya juga sama. Klik kiri atas, terus kemudian pilihan yang di sini tadi personal account, kita klik di sini business account. Business name-nya ya kita sebutlah, kita mau bisnis apa nih, mau bisnis yang mau kita submit, terus kemudian bisnis email ini cuma masalah penamaan ya, maksudnya apakah kita punya, ya mau pakai alamat Gmail, Yahoo, atau AOL, emailnya ya nggak apa-apa. Tapi itu diasumsikan sebagai bisnis email gitu loh, email yang kita buat untuk bisnis kita. Kemudian password, dan ini untuk bisnis location-nya ganti jadi Indonesia. Tapi tetap ya tadi ya, ebay.com.sg Singapura. Mana ya, nggak ada ya di sini ya. ebay.com.sg tetap sama. Iya ini, ebay.com.sg, SG, ebay.com.sg, nanti akan didirect ke arah Singapura. Web Singapura maksud saya. Oke, setelah kita mengisi beberapa dokumen-dokumen yang di sini, nah di sini choose a business account, fill out the registration form with your business name and email. Remember, the registered business name must be the same as the name list in. Ya ini nih, business name ini harus sama dengan NIB ini, kayak nomor apa sih namanya itu istilahnya, SIUP ya. Kalau itu SIUP apa sih? Kalau udah ganti ya kalau nggak salah sekarang ya. NIB certificate and your business legal documents. Jadi business name-nya misalnya PT Makmur Jaya Sentosa Raya. Wah, udah pokoknya yang gitu-gitu ya, business name-nya harus sama dengan dokumen di SIUP kita. Terus di sini nih akan dimintanya melalui email nih. Karena tadi kan isinya alamat email, bisnis emailnya ya kan. Dia akan minta ketika kita sudah klik submit, dia akan mengirimkan kode ke alamat email. Kita harus mengisi, kemudian kita klik verify, terus welcome to eBay. Dia minta untuk username. Username ini misalnya tadi saya bilang PT Jaya Makmur Abadi. Itu kan nama bisnisnya. Username ini ya terserah.
mau username-nya mau apa kek, itu mah bebas gitu ya. Karena kita ini nih di sini diinformasikan, nggak usah khawatir, kita bisa melakukan perubahan kok. Dalam kurun waktu 30 hari kita bisa melakukan perubahan username ini. Username-nya misalnya ya udahlah, karena kita namanya PT Jaya Abadi Makmur, kita aja tulis username. Username ini nggak boleh pakai spasi. Jadi Jaya Abadi gitu misalnya. Jaya Abadi di sininya, atau dipanjangin Jaya Abadi Makmur username ya, kita sebagai username, karena nanti untuk login kita akan menggunakan username tersebut. Klik finish, terus when finish, klik continue, kita klik continue. Setelah kita klik continue, baru set up your selling account tadi itu. Kita get start, ini sama tahapannya. Tahapannya kita mengisikan data-data sesuai, dan di sini untuk nomor teleponnya juga kita tetap sama nomor teleponnya. Mungkin nomor telepon, kalau kita punya nomor telepon yang khusus bisnis ya kita submit nomor telepon tersebut. Kita memilih dengan text me. Setelah itu ya kita memasukkan data-data. Jadi ini kan untuk mengkonfirmasikan gitu ya. Nanti akan ada kode terkirim, kode melalui SMS dikirim ke nomor kita. Kemudian kita tahapan selanjutnya adalah sama login ke akun Payoneer. Setelah semuanya beres, ke akun Payoneer. Dari akun Payoneer kita tetap pilihannya adalah create one ya, no create one, seolah-olah kita belum punya akun Payoneer. Karena yang kita bicarakan sekarang adalah akun IB-nya akun bisnis. Oke. Nah, Payoneer, untuk Payoneer ini agak banyak data-datanya. Ya, yang pertama, jadi prepare below documents. Jadi persiapkan dokumen di bawah ini sebelum mengaktifkan akun Payoneer. 1, 2, 3, 4. Ada 4 dokumen yang harus kita persiapkan. Pilihannya adalah yang pertama company verification document. Kita bisa menggunakan certificate of registration, certificate of incorporation, partnership agreement, tax document, atau business license. Ya pokoknya untuk yang corporate seperti ini, untuk yang bisnis seperti ini. Untuk company verification document ini semacam SIUP, TDP, atau apapun gitu ya. Nah kemudian company address verification document. Nah di sini kan misalnya kita punya usaha, terus kita punya gudang kah, punya ruko kah, punya kantor kecil kah, punya ini segala macam, alamat usahanya di mana? Gitu. Ya kan? Jadi company address verification documents ini bisa menggunakan utility bill. Misalnya kita sewa ruko, nah di rukonya kan ada tagihan. Gitu. Tetap sama, tidak lebih dari 3 bulan. Terus kemudian atau ya kita sewa kantor, jasa kantor ya itu kan bisa kita kayak di Sudirman Tamrin Kuningan atau di BSD ya kan sekarang lagi rame di situ. Tapi ini kan akunnya akun bisnis. Ya, untuk akun yang bisnis ini company ini. Terus kemudian personal details. Nah, personal details ini biasanya yang diminta adalah owner, full name-nya, atau PIC yang akan bertanggung jawab di akun eBay tersebut. Sama, dia akan yang dibutuhkan di data tersebut yang tampak adalah nama lengkap, tanggal lahir, nomor kartu identitasnya, country of nationality-nya, terus country of residency-nya, tempat tinggalnya gitu ya. Itu semuanya harus terlihat di personal details ini. Terus kemudian ini authorize ya, ini sebagai PIC lah, pihak yang akan menghandle akun eBay tersebut. Walaupun nanti bisa siapapun gitu, karena misalnya kita punya tim, ya misalnya ini data si owner pun juga nggak ada masalah gitu kan, walaupun nanti yang akan handle misalnya punya asisten atau punya orang khusus yang akan menghandle akun eBay, ya silahkan. Terus letter of authorization if not one of the UBOs, one of the following. Jadi kayak apa ya? Ini nih kalau apa namanya nih dewan, bukan direksi,
komisaris gitu ya, semacam komisaris gitu ya. Letter of authorization. Jadi untuk data-data yang akan menjadi PIC ini harus mendapatkan authorization dari pihak dewan lah gitu, apa ya, BOD, BOC gitu loh kalau di company. Jadi an official company letter signed by one of the UBOs, executive managers or directors, stating that the person is authorized to act on behalf on the company. Jadi dari salah satu ini dari Dewan Direksi ini membuat suatu surat pernyataan bahwa PIC ini adalah orang yang akan melakukan aktivitas di akun eBay tersebut. Gitu, paham ya? Pokoknya surat keterangan aja. Mungkin kayak surat, kalau di ini nih kayak surat apa ya istilahnya, kalau misalnya saya mau ngambil dana di bank tapi saya nggak bisa ngambil, surat kuasa semacam itu. Oke, ini untuk yang pionirnya, akun pionir. Nah, ini ada sampai 9 data nih. Fotokopi kartu identitas, personal details dari salah satu direksi, terus ID kopinya. Ini nih kalau misalnya director atau partner personal details-nya ini kalau terdiri dari misalnya 10 orang direksi, dari direksi gitu ya. Ya, ini tapi nanti kalau untuk ada beberapa yang ingin berdiskusi bahwa enggak, saya punya akun, saya mau bikin akun bisnis nih di eBay. Nah, itu nanti kita akan langsung bantu direct. Ini hanya secara globalnya kita informasikan bahwa yang perlu dipersiapkan adalah beberapa hal berikut ini yang sudah disampaikan juga. Karena kalau kita ngomongin detail ini waktunya pasti nggak akan cukup. Karena pun nanti misalnya kita bisa ketemuan itu ya udah kayak jam kantor, dari jam 9 sampai jam 5 baru kelar mungkin gitu loh, melakukan proses registrasi ini. Kalau kita one on one, langsung kita samperin, misalnya ini saya mau bikin akun bisnis, saya punya produk ini dan segala macam, langsung sampein aja ke kita. Bisa kok nyampein ke kita melalui direct message di Instagram kita. Nanti kita informasikan akun Instagramnya ya. Ini data-datanya sama seperti yang sebelumnya, yang akun personal, cuma di sini ada tambahan sertifikat ya, SIUP, ini NIB ya, nomor induk berusaha, ya. Jadi bukan SIUP lagi kalau nggak salah namanya, jadi NIB, bukan TDP. Terus ya beberapa dokumen-dokumen lagi, dan di sini diminta untuk NPWP perusahaan. Untuk utility bills juga sama, secara prinsip sama. Yang penting adalah menginformasikan di mana alamatnya sama nggak, walaupun kita sewa ruko terus kemudian kita berlangganan internet di sana, kan ada tagihan ke sana, ada tagihan ke alamat ruko kita tersebut. Intinya adalah alamat itu sesuai dengan tempat yang kita tempati, perusahaan yang kita tempati, atau rumah yang kita tempati kalau untuk individu. Secara prinsip kerjanya seperti itu. Oke, di sini kita akan tadi sudah di tahapan seperti ini, kita klik no create one. Ketika kita create one, sama yang akan ada pop up dan pilihnya adalah company. Setelah kita pilih company, kita tentukan bentuk bisnisnya kita seperti apa, silahkan pilih sendiri. Kemudian kita mengisi, ini data-datanya cukup detail gitu ya untuk perusahaan, untuk bisnis account ini. Select your country, ya pokoknya kita tinggal mengisi data-data yang ada di sini sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak pionir. Nggak susah toh, ini di sini hanya kita tinggal melakukan, ya pasti pada saat kita diminta dokumen-dokumen, mereka akan menjelaskan apa bentuk dokumen tersebut gitu loh. Dan nomor teleponnya gitu ya, kita akan menerima verification code melalui nomor telepon. Oke, nomor telepon, pastikan nomor telepon yang masih aktif. Next, ini masih pengisian data-data yang ada di Pioneer. Nih, di tahap ini kita mengisi bank detail sama. Ini rekening, ya pasti rekening perusahaan lah ya, rekening perusahaan untuk menerima dana dari eBay tadi ketika terjadi penjualan.
Terus kemudian ya sudah, ini tahapannya selesai sampai kembali lagi ke halaman eBay untuk melakukan sinkronisasi sampai akhirnya kita akan menyamakan synchronize antara eBay Business Account dengan Payoneer Business Account. Ini di halaman yang tadi masih dalam tahap synchronize, dia akan menyamakan data yang ada di Payoneer dengan data yang ada di eBay. Apakah sama? Nah, ketika sudah diri ini, kita bisa melihat di sini, kita review dulu bisnis detail seperti apa, terus authorized representative-nya ini PIC-nya yang tadi gitu ya. Nah, ketika sudah oke, kita tinggal klik continue. Kalau tidak ya kita need to make updates misalnya, gitu ya. Di skip dulu ya. Ya oke, lanjut. Ini adalah ya proses di mana tahapan kita mengisi data-data untuk ini one time payment nih yang seperti saya sampaikan di individu. Kalau yang tadi kita sudah melakukan pengisian data untuk rekening bank di mana kita bisa menerima dana dari Payoneer, kalau sekarang adalah data sama seperti kartu kredit atau kartu debit yang tadi sudah saya sampaikan di individu untuk melakukan pembayaran. Sebenarnya secara tahapan sama gitu kan, cuman ada beberapa dokumen-dokumen yang memang akan berbeda. Salah. Oke. Nah, ya di sini memang diminta untuk data-datanya yang sama gitu ya, untuk data-datanya sesuai dengan data yang datanya itu harus sama antara ini your credit atau debit card dengan alamat tagihan, gitu ya. Nah setelah itu submit request, klik submit request. Ketika memang sudah sama dan data-datanya semuanya valid dan verified, akan ada di tahapan ini. Dan tahapan selanjutnya sama, bahwa Payoneer akan melakukan proses review dokumen. Sama, kita login di Payoneer kita, kemudian klik arahkan kursor ke kanan atas setting dan klik verification center ini.
Verification, setelah verification kita akan melihat apa saja dokumen-dokumen yang harus direview. Dan ketika dia minta, ya kita mengupload sama seperti yang saya sudah sampaikan di proses individual account. Oke ya, selama masih ada review ya sudah ditunggu saja sampai akan ada nanti notifikasi bahwa akun kita sudah terverifikasi dan sudah bisa digunakan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang proses pembuatan akun eBay dan Payoneer yang individu dan yang akun bisnis. Gitu ya. Ini proses tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika ingin membuat akun eBay. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan menginformasikan beberapa sesi-sesi, kita akan menginformasikan lagi beberapa materi-materi terkait dengan apa yang banyak terjadi di akun eBay teman-teman semua, gitu ya. Nah, untuk yang sekarang ini kita akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.